Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Oke, Yadi udah alhamdulillah, ini udah semua nama. Waduh, mana yang belum? Assalamualaikum Mas Badu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngelis utang nih kayaknya. Ngelis utang? Kamu kalau ngomong suka pas. Enggak, ini aku lagi ngelis daftar adik-adik panti asuhan ya, yatim piatu yang lagi butuh bantuan gitu loh. Ya Allah. Jadi kan aku tuh pengen kan sebentar lagi mau ada lebaran anak yatim. Aku pengen mereka tuh bahagia, gembira di lebarannya anak yatim. Karena kan ingat, Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Lagunya gimana sih lagunya? Aku begitu. Pokoknya itu hafal itu doang ya, hafal itu doang. Belakangnya nggak begitu. Tapi hafal itu doang. Iya, hafal itu. Terkenal Mas Iya, Badu. iya. Nah. Tapi Mas Badu bukan cuma di pas lebaran anak yatim aja ngasih anak yatim. Hari-hari sebelumnya juga bisa. Iya, karena tapi ini porsinya lebih besar lagi. Oh, porsinya lebih Kalau besar hari-hari bulanan mungkin tetap ada, tapi ini biar lebih bergembira lagi, bisa beli baju baru, beli wah pokoknya semuanya aja lebaran ya? Iya, bikin mereka happy, senang lah gitu, ya kan? Pokoknya aku pengen banget nih. Coba kamu buat itu, ada nggak nama-nama yang udah belum? Kita buka dulu, kita buat ini ya. Kita nanti ya udah dibuka dulu Mas Badu ya. Yuk. Yuk. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya dan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Masya Allah banget Mas Badu. Iya, aku udah ngelis-ngelis. Bantuin kan teman Bedu kan juga ada di apa namanya punya adik-adiknya yatim piatu. Oh, udah ada juga yang apa namanya ada anak yatim piatu Iya, gitu di rumahnya juga ada gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mah. Nyatet naon? Ini mah daftar adik-adik yatim piatu dari panti asuhan yang mau kita kasih apa istilahnya namanya? Jadi bukan hanya yatim piatu, yatim juga berhak. Yatim juga iya maksudnya yatim. Ada Bukan hanya yatim piatu. Karena yang kebanyakan mama lihat yatim justru. Iya, Yatim piatu nggak begitu banyak. Iya, anak yatim ya mah benar-benar. Yang Ini tuh lebaran anak yatim. Bahkan maaf, kalau mama sarankan bukan hanya yatim piatu, bukan hanya yatim, tapi kaum duafa. Fakir miskin. Iya, Itu mereka berhak. semuanya dapat. Iya. Nah, ini kan juga makanya Bedu nulis ini karena katanya sekarang ini sebentar lagi mau masuk ke lebaran anak yatim. Mah. Lebaran anak yatim. Istilah apa memang benar bahwa tanggal 10 Muharram ini ya mah ini diperingati sebagai lebarannya anak yatim gitu mah. Oh, itu bukan dari agama. Bukan dari agama. Bukan. Jadi istilah lebaran anak yatim ini itu adalah budaya. Budaya. Oke, kalau gitu mungkin Mama bisa jelaskan ke jamaah di rumah tentang lebaran anak yatim ya, Maya. 10 Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lebaran anak yatim. Di kita rame di mana-mana. Bulan Muharram dari pertama masuk tanggal 1 Muharram sampai Muharram habis, terutama khususnya tanggal 10 bulan Muharram orang ramai bilang ini lebaran anak yatim. Benarkah tanggal 10 bulan Muharram itu lebaran anak yatim? Kita lihat. Ketika Rasulullah SAW dari Mekah pergi ke Madinah, dia melihat orang-orang Madinah lagi bergembira. Kalau kita mah barangkali bikin acara rame-rame itu di kampung. Rasul nanya, kalian ngapain? Kami di sini punya budaya dalam setahun 2 kali punya hari raya. Kami bergembira dari zaman dahulu kala kami melakukan ini. Rasul mengatakan kita orang Islam punya 2 hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Ada nggak 10 Muharram? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Cuma ada 2. Kenapa kita mengatakan 10 Muharram Idul Yatama, hari raya anak yatim? Ini tidak ada dalam agama Islam. Nyantunya anak yatim itu sepanjang zaman, sepanjang kita hidup, bukan hanya tanggal 10 bulan Muharram. Jadi ini mah disebut dengan hari raya anak yatim seperti hari kegembiraan. Misalnya di kita deh, ada hari kemerdekaan, Ada, Bang. ada hari ibu, ada hari pahlawan. Hari raya Islam bukan? Bukan. Sama dengan hari anak yatim, bukan hari raya Islam. Tapi ini adalah kegembiraan buat anak yatim. Maaf dalam tanda kutip. Kebanyakan kita ini nyantuni yatim di 10 bulan Muharram. Sejarah yang lain mengatakan Rasulullah SAW dengan para sahabat lewat ke sebuah lapangan. Di lapangan banyak anak-anak lagi bercengkerama, lagi bermain, bersendang gurau, mereka bahagia. Rasul diri di sebelah lapangan. Yang lain pada senang, pada bahagia, pada bergembira. Satu anak diem aja, kayak memikirkan sesuatu, dipanggil. Kenapa temanmu bergembira riang, kamu diem aja? Kenapa? Kata orang tadi, orang-orang senang mereka punya rumah. Orang-orang senang mereka punya ayah. Orang-orang senang mereka punya ibu. Orang-orang senang mereka makannya kenyang. Pakaian bagus. Kamu, kata Rasulullah, saya rumah nggak punya, ayah juga nggak punya, keluarga nggak punya, mau makan juga susah. Ternyata nih anak yatim. Lalu Rasul mengatakan, dulu kan belum ada TV, belum ada koran, belum kelihatan tuh gambar orang, apalagi HP. Maukah engkau Aisyah menjadi ibumu? Maukah engkau Fatimah menjadi saudaramu? Maukah engkau Muhammad menjadi ayahmu? Anak tadi bilang mau. Dibawa Rasul pulang, dimandikan, dipakaian-pakaian yang baik, diberikan makanan yang enak. Lalu berapa lama dia main di lapangan tempat yang sama, dia ikut dengan orang lain, bercengkerama, berbahagia. Ini sejarah. Kenapa tanggal 10 bulan Muharram disebut dengan lebaran anak yatim? Karena Rasul khususnya, umumnya para sahabat, banyak nyantunin yatim pada tanggal 10 bulan Muharram itu dilebihkan. Satu. Kenapa yang namanya tanggal 10 bulan Muharram dimuliakan? Ketika Rasulullah SAW pergi dari Mekah ke Madinah, dia melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi nanya, kenapa kalian berpuasa? Kata orang Yahudi yang berpuasa, kami berpuasa mensyukuri selamatnya Musa, mensyukuri tenggelamnya Fir'aun. Rasul menjawab, kalau itu alasan kalian berpuasa, maka kami umat Islam lebih layak berpuasa. Nah, pada saat itu, puasa tanggal 10 bulan Muharram hukumnya wajib sehari. Tahun kedua hijrah turun surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Maka puasa yang tadinya sehari tanggal 10 bulan Muharram yang hukumnya wajib, dengan turunnya ayat ini dinasah menjadi sunat muakkad. Maka puasa kita umat Islam sebulan suntuk di bulan Ramadan. Nah, ayyamam ma'dudat. Tapi tahun 9 Hijriah Rasul mengatakan, kalau saya masih hidup sampai tahun besok,
saya akan puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Namun sebelum tanggal 9 bulan Muharram beliau meninggal dunia, ini baru keinginan. Thariqah Sunnatul Rasul ada 4. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, keinginan Nabi. Nabi ingin puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 belum kejadian. Ini pun hadis. Artinya sunat kita berpuasa di bulan Muharram, tanggal 9, tanggal 10. Tuh gitu pas sejarahnya. Nah, sekarang kenapa disebut lebaran yatim? Karena Rasul pun banyak bersedekah kepada fakir, kepada miskin, kepada anak yatim, itu tanggal 10 bulan Muharram. Sekarang hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang pada tanggal 10 bulan Muharram memberikan rezeki kepada keluarganya dengan lebih banyak, kemudian menyantuni fakir miskin dan anak yatim, pahalanya luar biasa banyak. Hadis Nabi yang lain mengatakan, perbanyak mengusap kepala anak yatim. Nah, mengenai mengusap bukan cuma mengusap doang. Jangan cuma mengusap. Kalau mama satu tempat taklim 200 orang, yatimnya 5 naik ke panggung, semua ngusap pala dia, puyeng tuh anak yatim. Tipis palanya. Ini adalah bukan tipis, puyeng. Puyeng ya benar. Puyeng diusapin semua orang. Yang benar artinya ini ngusap itu sayang nggak? Sayang. Bentuk Menyayangi anak yatim, mengasihi yatim. Nih duit buat baju, nih seragamnya, ini makanan, ini bayaran sekolah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya ngusap pala anak yatim, tapi berikan dia kasih sayang. Itu gambaran mengusap itu menyayangi. Alhamdulillah. Bedu, udah berapa tahun Bedu nyantu dia yatim? Ini, kalau ini sih baru aja nih Ma, kalau ini ada bareng sama teman-teman yayasan. Pertama baru. Tahun besok terus terbiasa. Rasul bersabda, siapa yang ngurusin yatim dengan ikhlas karena Allah, di surga begini bersama denganku. Ngerendeng, mau apa mau? Mau. Urusin anak yatim. Iya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Lebaran anak yatim. Mah, lebih utama mana sih Mah? Kita memberi anak yatim di panti asuhan atau anak yatim sekitar rumah kita, tetangga-tetangga kita gitu. Kalau seandainya kita punya saudara yatim, kita punya tetangga yang kelihatan mata tiap hari yatim, saya sarankan lebih baik saudara dan tetangga. Kalau kita kasih yayasan, keluarga bukan, tetangga bukan. Kecuali kalau tetangga nggak ada yang yatim, saudara nggak ada yang yatim, baru kasih ke yayasan. Karena kalau kita kasih yayasan, anak kita malah yang tetangga. Kewajiban kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wal jalil qurba wal jalil junubi. Tetangga dekat, tetangga jauh. Keluarga dekat, keluarga jauh. Jadi keluarga dulu, baru tetangga, baru kasih yayasan. Baik Mah. Oke, jadi balik lagi, lebaran anak yatim adalah bukan hari raya Islam ya Pak ya? Bukan hari raya Islam, tapi menyenangkan anak-anak yatim, membahagiakan anak-anak yatim. Cuman punten, dalam tanda kutip, tidak sedikit orang yang bertanya, sekarang brok 100 juta nih punya duit, mereka cuma dikasih 60 juta, 50 juta, yang 40 buat tahun besok. Ini salah. Anda menahan hak anak yatim, bukan duit Allah. Duit rame-rame, bener nggak? Bener. Kalau tempat saya dibiasakan, lebaran yatim kita bagi mereka biar mereka senang, tapi bulanannya kita penuhi, bayaran sekolahnya kita penuhi, kemudian seragamnya, tasnya, sepatunya. Jadi yang salah cuma nyantunin hanya tanggal 10 doang. Itu salah. Karena anak yatim butuh makan tiap hari. Saya 3 kali makan. Ongkos sekolah tiap hari, jajan sekolah tiap hari, bayaran tiap bulan, seragam, tas, baju minimal 6 bulan sekali. Jadi salah kalau Anda hanya menyantuni tanggal 10 bulan Muharram. Oke. Berarti artinya kalau kita diberikan ke apa namanya
wewenang untuk mengelola sumbangan anak-anak yatim, kemudian nggak langsung kita kasih tuh mah, uang kita kelola dulu untuk usaha, untuk apa, untuk segala macam. Salah. Boleh tuh mah ya. Mending kalau lu keburu masih panjang umur, keburu mati, duit yatim nyangkut. Langsung neraka, mau nggak? Nggak mau. Mau. Makanya bisa orang. 50 Ini kasih ke anak yatim, punten-punten 50 tahan. salahnya di kita. Hak orang ditahan. Bagaimana dia akan nyumbang dengan duit dia pribadi, punya orang aja ditahan? Oke. Oke. Ngerti maksud aku? Ngerti mah, ngerti. Jadi nggak boleh tuh dapat 10, 5 aja dikasih, 5 tahan dulu dikelola gitu. Nggak boleh. Harus Nggak boleh, semua harus dikasih ke anak-anak. Hak mereka. Hak mereka. Toh yang namanya rezeki Allah yang ngatur. Jangan mikirin besok lusa, tahun besok pasti dimanapun kita berada. Kalau ngurusin yatim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari ayat tidak pernah kita duga. Ada aja sumbangan dari mana? Ya. Kita nggak tahu. Betul. Makanya jangan pakai rasio manusia, pakailah rasio Allah. Baik, Mah. Nah, Mah, biasanya kalau IPA nyumbang gitu ke yayasan gitu, Mah, IPA cari yayasan yang betul-betul masih kecil gitu, Mah. Masih misalnya dia jauh segala macam. Karena pernah IPA nyumbang ke yayasan gede gitu, Mah. IPA merasa malu karena waktu itu beras IPA paling kecil, Mah, dibanding yang lain. Makanya aduh IPA. Begini, maaf. Mama tanya sama berdua sama Ipe. Kalau ngitung 10, 9, 8 kayak si Ijul atau 1, 2, 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3, Oke. Mah. IPA jangan berasa malu nyumbang berasnya karungnya sedikit. Enggak. Sedekah dari kecil dulu baru gede. Kalau ujuk-ujuk gede lu jatuh, terkapar, menjeret. Alhamdulillah IPA bisa nyumbang sekarung kecil, besok sekarung gede, bahkan pakaiannya minta sama Allah buat nyumbang mereka, pasti rezekinya ada. Man jada wajada. Gitu. Jadi jangan merasa minder, ngapain lu minder? Dengan Mas Tipe mendingan ya udah ke yayasan kecil aja lah. Jadi kalau karung beras tuh kelihatan gede karena Sebentar. Mama rasa kalau deket rumah yayasan kecil aja nggak ada, mending depan mata fakir miskin, kaum duafa, anak yatim pasti banyak di mana RW. Iya, Mah, betul. Nggak usah ke yayasan. Punten, maaf, saya nggak pernah nyindir. Ngomong apa yang saya lihat. Tidak sedikit dia nyumbang dari mana-mana, sekian banyak. Yang kaya yang punya yayasan. Pengurus yayasannya. Begitu kita nanya, makannya sama apa tiap hari? Kamarnya dilihat, sumbangannya gede-gede dari mana-mana. Ini yang salah adalah pengurus yayasannya. Jadi kalau Anda makan anak yatim, fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. Seperti makan api neraka yang meluap-luap dari neraka sa'ir. Hati-hati. iya. Bener nggak? Betul, Pak, betul, Pak. Nah, ini kalau berarti kan ini kita nggak tahu nih, Mah, ini jatuhnya memakan atau bukan nih yang amil gitu, Mah. Maksudnya? Kan pengurus ya kan, yang ngurusin sumbangan anak yatim. Tiba-tiba uangnya kepakai untuk ya hal-hal yang memang dibutuhkan untuk Misalnya buat apa? untuk yayasan. Misalkan dia mau nganterin, wah nggak ada bensinnya nih, ambil uang itu buat beli bensin, buat nganterin sumbangan-sumbangannya. dikit-dikit. Nah, Yang ngambil. Bedu ngomong begini bener. Contoh, ada di RW, Iya, Mah. emak-emak mintain yatim jemput bola. Ya. Yatim. Dia ini konon dikasih 10% dari berapa dia dapat. Itu nggak ada hak. Nggak ada hak. Nggak ada hak, Mah. Kenapa harus 10% buat yatim? Siapa yang berhak dengan sedekah? Baru silakan lihat surat At-Taubah 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin fi sabilillah wa ibnis sabil. Fardatan minallah. Yang berhak fakir miskin. Amil zakat mu'allaf. Budak belian sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang berhutang di jalan Allah, orang yang berjuang menegakkan akidah Islamiyah yang benar, guru ngaji yang miskin. Kemudian ini orang yang mencari ilmu agama kehabisan dana. Ada yatim nggak? Nggak ada. Nggak ada. Makanya ulama sepakat dari ayat ini yang namanya zakat tidak boleh diberikan kepada yatim, tapi sedekah. Kecuali dalam tanda kutip. Kalau yatimnya fakir miskin, kalau kita menerapkan zakat buat fakir miskin, bukan buat yatim. Itulah kenapa kalau di suatu kampung ada yatim terlantar, dia tidak makan, dia tidak sekolah, yang dosa bukan hanya orang kaya,
tapi seluruh warga Islam Muslim semua dosa. Karena kewajiban rame-rame bukan dari zakat tapi dari sedekah. Aduh. Gitu. Mesti dicek-cek itu. Makanya. Aku takut kelewat ternyata, oh ya Allah astagfirullahaladzim, ternyata di kampung kita. Tapi gini dulu, emang dasar orang nggak sama berpikirnya. Mama ambil contoh. Ada, Mama kan ngajar di berbagai tempat. Ada yang nanya, Mama, kan ibu anu kan udah nikah lagi. Tapi dia maksa minta sama kita, katanya buat anaknya yang yatim. Bener, Mama bilang, yang nikah itu emaknya punya laki baru. Iya. Anak ini bapaknya hidup lagi nggak? Enggak. Enggak. Jadi kalau dia tetap anak yatim dan hidupnya susah, walaupun emaknya kawin lagi, tetap dia anak yatim. Bagi kecuali kalau bapak tirinya orang kaya. Iya. Ya kan? Kalau bapak tiri orang kaya mah ya sudah alhamdulillah sudah ada yang menanggung kehidupannya. Bahkan kalau ada anak yatim, orang tuanya kaya, meninggalkan peninggalan warisan yang banyak, bukan dia yang berhak dengan sedekah, tapi dia wajib mengeluarkan sedekah. Bahkan kalau kaya, wajib mengeluarkan zakat. Iya. Gitu. Anak yatim yang dapat warisan wah harus ngeluarin itu berarti ya. Dia kan udah jadi muzaki Udah yang harus zakat, Iya. bukan mustahik. Kalau mustahik. Begitu. Sudah jadi muzaki. Nah, Mah, berarti salah ya Maya kalau misalnya ada orang dia baru nyumbang anak yatim, kalau misalnya ada sesuatu yang hilang gitu Mah, misalnya hilang motor, hilang kamera, hilang apa, terus ada yang negur, kamu sih kurang nyumbang anak yatim, kamu kurang nyumbang, akhirnya dia nyumbang beras segala macam biar kedepannya tidak terjadi lagi Mah gitu. Nah, ada oke. seperti itu. Boleh jadi awalnya terpaksa disadarkan orang, lu nggak pernah sedekah sih makanya pada hilang mulu barang lu. Alhamdulillah, artinya banyak sedekah dengan niat mudah-mudahan besok ke depan lebih baik, itu bagus daripada yang nggak sadar-sadar. Nah, di kita kenyataannya banyak orang yang nasehatin orang lain, makanya biar nggak kena musibah sedekah, biar kamu nggak barang nggak hilang, kamu biar banyak sedekah. Yang ngomongnya nggak pernah sedekah. Nah, ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Saya cari. Jadi ini adalah salah. Iya. Jadi ibda binafsik, dimulai dengan diri kita, baru ngajak orang lain. Caranya begitu. Mah, sudah punya rencana nih Mah. Bulan ini sumbangan anak yatim 5%. Wah, besok 10%. Tapi lagi sedikit kita 5% aja dulu ya, 5%. Kalau naik turun gitu tuh gimana tuh, Pak? Gak masalah. Gak apa-apa ya, Pak? Yang penting kita punya niat dan dilaksanakan, bukan hanya niat. Hadis qudsi mengatakan, kalau kita niat melakukan perbuatan baik, baru niat 1 pahala. Dikerjakan 10 pahala. Ikhlas 700 pahala. Ikhlas lagi wasiun alim, kata Allah, lebih banyak daripada 700. Makanya kalau orang niat jelek, belum ada catatan jelek, dikerjakan dosanya 1. Begitu maha agungnya Allah, maha adilnya Allah, makanya bersedekah jangan pelit-pelit. Wong lahir nggak bawa apa-apa, sekarang segalanya punya. Tuh, Iya. perut gendut kita punya. Iya, Makanya banyak sedekahin, Iya, tapi bener. kagak dibawa. Benar. Baik Mas, setelah ini kita lanjutin lagi ya Maya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan nih Ma yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Pertanyaan pertama dari Ivan Taubah. Ipan Taubah. Mungkin si Ipan ini sering bertaubat, mudah-mudahan Amin. husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Ipan. Galau nih Ma. Aya naon? Saya mau nanya, kan sudah jelas tidak boleh memakan jatah anak yatim. Tapi jika ada asosiasi yang mengatur zakat anak yatim dan memakai dana tersebut, kemudian menyebut diri mereka sebagai amil, apakah itu masih disebut memakan jatah anak yatim, Ma? Oke. Yang namanya amil, berapa hak mereka? Kalau saya Ipan, lebih baik duit kita kepake buat anak yatim, buat fotokopi, buat bensin, buat amplop, buat tenda, daripada duit mereka kemakan anak kita. Punten,
begitu banyak, maaf, di RW misalnya, bikin acara anak yatim, mereka proposal, yatim, terkumpul uang sekian. Ternyata begitu acara datang, sewa tenda, duit itu. Sewa sound system, duit itu. Snack buat panitia, duit itu. Ngasih fakir, ngasih miskin, ngasih kaum duafa, duit itu. Maaf, saya jelaskan, haram. Kalau kita minta sumbangan ke jamaah buat yatim, bulat-bulat 100% khusus buat yatim. Begitu buat, Ipan. Betul. Kalau buat kontrak ke rumahnya, buat anak yatim itu tinggal, mah. Boleh. Itu nggak apa-apa ya, Ma ya? Yang penting buat kebutuhan mereka. Iya, iya. Buat makan mereka, bayar listrik mereka, itu bagus. Itu sangat bagus. Jadi kan kadang-kadang kan di suatu yayasan tuh ada anak yatimnya tinggal di situ. Ya, boleh. Rumah itu kan perlu dibayar untuk pembayaran tahunannya. Boleh, bayar itu boleh ya, Ma? Selama buat kebutuhan anak yatim, sok. Bagus. Bagus. Selama untuk kebutuhan anak yatim tuh. Maaf, ngegaji yang masak, ngegaji pembantu, duit itu nggak apa-apa karena masak buat mereka, pembantu nyuci juga buat mereka, tidak masalah. Itu boleh. Asal itu untuk kebutuhan mereka. Anak yatim. Baik, Ma. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Ma. Zainal Arifin 7586. Ya, 7586. Berarti lahirnya tahun 75, tanggal 8 bulan 6. Iya. Ngarang. Lu ngarang aja lu. Tua dong. Ada juga lahirnya tanggal 7 bulan 5. Tahun 8. Bolak-balik. Sekarang udah 33 tahun itu. Tahun 75. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam beduk. Salah. Ini Zainal Arifin. Galon nih, Ma. Ya, aya naon galon. Ma, dahulukan mana ya, Ma? Membantu anak yatim atau saudara dekat yang sedang kesulitan? Kita lihat silakan di dalam Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin. Orang tua dulu, keluarga dekat, keluarga jauh, baru anak yatim. Kenapa? Keluarga dekat kita, kakak kita, adik kita. Kalau bukan kita yang bantu siapa? Anak yatim masih ada orang sekampung. Cuman saran saya, kenapa nggak dibagi aja? Misalnya, punya duit 100.000, saudara butuh, kasih 80, yatim 20, semua kebagian. Oh, semua kebagian. Ya kan? Ya, siap. Berapa persennya? Solusi yang jadi semua bisa kebagian. Semua kebagian. Bisa kebagian. Pertanyaan selanjutnya nih, Mah, dari Albinta Ayesya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Albinta. Galau nih, Mah. Ada apa? Jika seorang anak yatim diadopsi sebuah keluarga, apakah statusnya tetap sebagai anak yatim yang wajib disantuni atau sudah tidak wajib disantuni? Kan sudah punya orang tua angkat. Yang kedua, bolehkah panitia santunan menggunakan uang donatur untuk operasional panitia, misalnya konsumsi dan lain-lain? Matur nuwun, Mah. Oke. Ada anak yatim, diambil sama orang kaya. Agus, ambil anak yatim. Nah, orang kaya dia. Apakah wajib disantuni? Kalau di kampung kita masih ada yatim yang fakir, yang miskin, nggak usah. kan Gitu, ada yang nggak usah menanggung gitu yang ya. menanggung. Kecuali misalnya kasih berapa kayak buat jajan, biar dia seneng lah, membahagiakan dia, nggak masalah. 2. Bolehkah kita panitia yang ngurusin yatim, acara seterusnya ngambil buat konsumsi? Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau kebutuhan yang sangat urgen. Jadi sekali lagi, kalau itu yang Anda lakukan wahai para panitia, karena banyak nih jamaah mama, lebih baik proposalnya dirubah. Kami akan mengadakan acara santunan yatim, fakir miskin, kaum duafa, orang-orang tua. Nah, dan pelaksanaannya. Baru kalau kalimat itu ada, silahkan buat tenda, buat sound system, buat konsumsi. Makanya yang jelas, buat pelaksanaannya enggak. Gitu. Nah, ini mungkin baru contoh kasus baru mungkin, Pak. Misalkan ada seorang YouTuber, dia ngambil anak yatim, set. Kemudian dieksploitasi melalui video-videonya gitu, Pak. Dia kesehariannya, bagaimana kisah pertemuannya. Kemudian dia dapat keuntungan dari AdSense, dari iklan, dari banyak yang nonton. Nah, akhirnya uang itu masuk ke dia. Ya. Nah dia pakai tuh, nggak dikasih ke semuanya ke anak yatim itu. Apakah itu diperbolehkan tuh? Salah. Kecuali kalau memang tidak seberapa banyak, baru boleh buat biaya hidup, buat sekolah,
ada hitungannya berapa persen dia dapat misalnya tuh anak yatim diekspos seperti itu. Kita kan tahu bukan YouTuber mamah mah. Ya, Nah, seperti itu misalkan. Boleh asal jangan Anda ngambil keuntungan dari hasil Anda mengekspos anak yatim. Maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit emak-emak yang suaminya meninggal, punya anak yatim 2-3, dijual tuh anaknya. Ya Allah, astagfirullah. Dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak yatim, Mama. Datang ke rumah sebelah. Assalamualaikum. Saya bawa anak yatim. Ketemu di pengajian, ini anak yatim. Bukannya kita simpati, terus terang gua gedek, dijual tuh anak lo. Kita tahu harus nyumbang, tapi nggak gitu-gitu amat. Kasihan anak yatimnya juga. Kasihan anaknya. Dan nanti anak dilatih tiap saat memelas sama orang, meminta-minta, itulah yang terjadi. Makanya kita hindarkan, jangan seperti menjual anak yatim. Dieksploitasi, itu haram hukumnya. Iya. Baik, Ma. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Ma. Iya. Silahkan, Ma, boleh duduk. Duduk kita. Iya, Ma. Suruh duduk sama budak letik. Duh, maaf nih mah, permisi, Bedu sekalian permisi sama mama nih sambil lihat-lihat ya Ma ya. Benar. Ada yang lagi Bedu cari di handphone nih Ma. Nyari apa, Mas Bedu? Sok, silahkan cari. Nyari apa? Dia lagi cari sesuatu di e-commerce, ya kan. Bedu lagi ada yang mau dibeli. Karena kan belakangan ini kan Bedu banyak kan kerja dari rumah tuh. Kerja dari rumah kan kerjanya santai, makan, ya kan, makan lagi kerja lagi, makan lagi kerja lagi. Nah, walaupun Bedu kerja dari rumah, tapi Bedu pengen cari ini ya pasta gigi yang bisa menjaga kesehatan buat mulut. Gitu, walaupun tetap kerja dari rumah gitu, Subhanallah. Ipa boleh bantu nggak, Mas Bedu? Bantu. Boleh dong. Boleh nih, bentar ya, Ma ya. Boleh nih, makasih bantuannya nih. Iya, karena kebersihan sebagian dari iman, makanya Ipa mau bagi info kesehatan nih sekaligus sunnah. Waduh. Nah, ini dia nih jawaban dari kegalauan Mas Bedu dan insya Allah buat pemirsa yang ada di rumah juga. Pepsodent Siwak. Jadi Pepsodent Siwak adalah pasta gigi halal baru yang mengandung antibakterial alami dan mint. Fungsinya bagi mulut kita yaitu merawat kekuatan gigi dan menyegarkan nafas, Mas Bedu. Nah, jadi aktivitas kerja dari rumah tetap terjaga, mulut tetap bersih, napas tetap segar, walaupun harus nanti beraktivitas di luar rumah. Jadi tetap pede nih menggunakan Pepsodent Siwak. Waduh. Nah, selain untuk Mas Bedu dan pemirsa, Pepsodent Siwak ini aman digunakan untuk semua umur, semua keluarga, termasuk anak-anak, orang dewasa, orang tua, semuanya aman, Mas Bedu. Jadi insya Allah Mas Bedu sekeluarga dan pemirsa tetap bersih dan segar mulutnya. Masya Allah. Jadi berarti ternyata siwak itu adalah sunnah ya, Pe ya? Waduh, bagus banget infonya nih, Pe. Insya Allah, Mas Bedu. Menggunakan siwak yang merupakan sunnah sekaligus kita bisa mengambil manfaatnya. Oh ya, masih ada nih manfaat lain dari Pepsodent Siwak. Apa aja itu? Bisa menghilangkan plak dan kerak gigi dan dapat mencegah gigi berlubang. Karena kandungan siwaknya ini mengandung antibakterial alami ditambah dengan mint yang memberikan kesegaran pada mulut dan mencegah napas dari bau tak sedap. Selain itu, dengan menggunakan Pepsodent Siwak, kita bisa menjalankan sunnah serta berbagi kepada sesama. Karena setiap pembelian Pepsodent Siwak sama dengan berdonasi untuk program kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu melalui program Senyum Berbagi. Jadi Pepsodent Siwak akan membagikan sebagian keuntungannya sebesar 2,5% untuk donasi kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu, Mas Bedu. Waduh, terima kasih Ipe buat infonya. Sama-sama. Oh iya, kata juga Ipe ada yang ingin disampaikan juga nih ke jamaah. Iya, Mas Bedu, ini ada info lagi nih buat jamaah yang ada di rumah. Jadi Pepsodent sedang mengadakan kuis foto bersama Pepsodent Siwak. Caranya gampang, tinggal follow Instagram @rumahmamadede_tv1 dan Instagram @tanyapepsodent untuk info selanjutnya. Ada total hadiah sebesar 12 juta rupiah selama periode sampai akhir Agustus 2020. Caranya gampang banget, tinggal upload foto kalian dan share cerita kamu tentang pengalaman menggunakan Pepsodent Siwak. Dan jangan lupa juga di tag nih Instagram @rumahmamadede_tv1 dan Instagram @tanya Pepsodent. Nah gitu. Pokoknya foto sekreatif mungkin untuk mendapatkan hadiah 2 juta rupiah untuk masing-masing pemenang. Gitu, Mas Bedu. Oke, terima kasih Ipe informasinya ya. Mudah-mudahan Ipe, Bedu dan Mama dan juga jamaah selalu diberikan kesehatan mulut, gigi, semuanya bersih dan segar ya. Oke jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.
lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Lebaran anak yatim berarti bukan hari besar Islam ya Maya, tapi itu untuk Bukan. menyenangkan dan membahagiakan anak yatim. Itu adalah istilah untuk kegembiraan. Kayak kita deh, hari kemerdekaan. Kemerdekaan. 17-an kita sebutnya. 17-an. Kemudian hari Ibu. Ada lebaran Betawi itu yang ada banyak dodol segala macam itu. Oh, Iya kan, ih, itu enak tahu. Itu kan istilah pendamaan aja gitu Maya, untuk Ya, ya. melestarikan budaya Betawi, untuk Ya. makanan. Enak tuh. Kita balik lagi ke lebaran anak yatim, bahwa ya memang untuk mengurusi anak yatim, menyayangi, memberikan kebahagiaan tidak melulu hanya pada tanggal 10 Muharram ya, Maya. Muharram. Harus dilakukan sepanjang tahun, Sepanjang hidup, yatim tiap hari makan 3 kali. Yatim tiap hari pergi sekolah, perlu ongkos. Jajan tiap hari, bayaran sekolah tiap bulan, baju, seragam, sepatu, sama tas minimal 6 bulan sekali. Iya. Itu perlu kita tolongin. Benar. Bahkan syukur-syukur, survei ke rumahnya. Kalau dia kekurangan, santuni ke rumahnya. Ini beras, ini sayur mayur, itu lebih baik. Oke, baik. Kalau gitu kita ajak jamaah juga ada di rumah Ma untuk berdoa bersama-sama agar kita semua bisa diberikan kemampuan ya. Kalau sudah mampu harus mau ya Ma ya, untuk menyantuni, membahagiakan ya, memberikan kegembiraan kepada anak yatim sepanjang usia, sepanjang hidup. Pokoknya bukan hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Dan mudah-mudahan anak-anak yatim kita bisa diberikan kebahagiaan dan juga kegembiraan setiap hari. Ingat Mama, sehari makan 3 kali kebutuhan sekolahnya. Ini nggak usah jauh deh. Istilah kasarnya buat jajan selembar yang 2.000 kayak yang 5.000, kalau dia lewat kan nggak membuat kita miskin. Iya, Itu nggak senang membuat kita Maya, miskin. gimana? Kasih uang Alhamdulillah dia senang jajan. buat kasih jajan. Buat Jadi jajan sama-sama dia girang. kita memohon kepada Allah agar kita bisa melakukan itu semua ya, dan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Baik, Ya. silakan Ma. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami insya Allah, kami kerjakan segala perintahmu, kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Insya Allah kami selalu membantu anak yatim. Insya Allah sesuai kemampuan yang ada, kami berikan mereka makan, kami bayarkan sekolah mereka. Insya Allah kami pun sekali-kali memberikan seragam buat mereka, sepatu bahkan tas buat mereka. Kadang kami pun berikan buku-buku yang mereka perlukan. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang rasa syukur, bahwa tidak ada satupun orang yang pengen menjadi yatim, tidak ada satupun orang yang pengen menjadi miskin dan kaum duafa. Semua pasti pengen lengkap orang tua, ibu dan ayahnya. Semua pasti pengen jadi orang kaya yang punya kemampuan. Namun takdir menentukan lain. Engkau jadikan sebagian daripada kami anak yatim, dan bahkan hidup mereka fakir dan miskin. Ya Allah, sadarkan kami dengan rasa syukur kami, agar kami setiap saat dan kesempatan membantu mereka, anak-anak yatim kami, anak-anak yatim piatu, kaum duafa, karena ini merupakan kewajiban kami. Tanah syukur kami kepadamu ya Allah. Dan ini merupakan jembatan antara orang yang punya kemampuan dengan orang yang tidak mampu ya Allah. Oleh karena itu, tanamkan dalam dada kami keimanan, tanamkan dalam dada kami rasa kasih, rasa belas kasihan kepada mereka. Ringankan tangan kami, selalu mengulurkan tangan, membantu mereka, menyekolahkan mereka, memberikan makan kepada mereka. Karena kami yakin semalam genggaman kami hakikatnya milikmu, hanya engkau titipkan kepada kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, terimalah sedekah-sedekah kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Tunjuki kami jalanmu yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim,
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih. Terima kasih Mantas. Untuk Tausia dan ilmu pagi hari ini. Terima kasih, Ipe, Mas terima Bedu. kasih. Ya, teman-teman. Anak Bawi, terima kasih. Sama-sama, Bang. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.